Rumah Dinas Bakorwil Pati, sebuah bangunan peninggalan masa penjajahan yang menjadi saksi bisu kisah kelam pembantaian pada zaman kolonial. Banyak kisah-kisah yang beredar dari para penjaga yang melihat langsung penampakan ataupun mencium wewangian yang sangat menyengat. Kali ini, tim Padi History TV akan menelusuri jejak-jejak sejarah dan misteri yang ada di rumah Dinas Bakorwil Pati. Akan ada apa saja yang bisa ditemukan? Ikuti terus penelusuran tim Padi History TV. Selamat malam, kita berjumpa lagi dalam channel kami, yaitu channel yang menelusuri sejarah dan jejak leluhur dan tempat-tempat yang bersejarah di Kota Pati pada khususnya. Dan pada malam hari ini kita akan menelusuri yaitu bekas Karisidenan Pati pada zaman itu, yang konon katanya yang dalam naskah tertulis pindahan dari Kota Jepara yang pindah Kota Pati. Sebelum kita mengulas lebih lanjut siapa yang menjabat sebagai Karisidenan dan tahun berapa Karisidenan Pati pindahan dari Jepara itu, kita bisa lihat-lihat ini lokasi Karisidenan Pati ya, yang ini yang sekarang ditempati menjadi dinas dinas pendidikan ya sekarang, tapi ini tempatnya masih orisinal ya, bangunannya ini kita bisa diekspos. Ada batu prasasti yang kerjasama. Kita lihat ini bangunannya, bangunan kuno ya, bangunan Belanda ini. Kita ekspor yang di luar aja ya, tidak cukup ini bangunannya. Pak, nyuwun izin nika guys. Ya, ini ada itu bangunan tua ya, ini bisa diarahkan situ ya. Ini saya mencium aroma orang-orang bau katakanlah bule ya baunya ini. Ada mistik sedikit ya, saya mencium bau. Nah, ini dia tekos banget. Yang kita coba ada pohon-pohon besar itu apa? Ini ya masih asri tempatnya dan ada pohon-pohon besar. Kelihatan nggak itu? Apa? Iya pohonnya. Gelap banget. Coba deh, gini.
gelap pol. Gak apa-apa. Pohon ya di apa? Pohon. Ini masuk ya situs ya, pohon yang umurnya sudah ratusan tahun ini, diameternya besar sekali ini di situs. Dulu mungkin bekas ya kolam renang atau apa ini kayaknya, tapi airnya sudah nggak ada. Cukup. Jadi ini tadi penelusuran tentang Karsidenan Pate yang sekarang berada di Kota Pate, yang dulu pindahan dari Kota Jepara. Nanti lebih lanjutnya kita ulas dalam narasi berikut ini. Setelah lama tidak difungsikan, Istana Karesidenan Pati kini telah berubah fungsi menjadi kantor Dinas Pendidikan Wilayah 3 Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 yang lalu. Menurut catatan sejarah, bangunan yang telah berusia 200-an tahun itu telah beberapa kali beralih fungsi. Pada masa pemerintahan Belanda sekitar akhir tahun 1800 Masehi. Tepatnya tahun 1830 Masehi, itu menjadi tempat tinggal residen Belanda untuk wilayah Karesidenan Pati, yang sebelumnya kantor residen berada di wilayah Kabupaten Jepara. Terakhir yang menjabat sebagai Tuan Residen di Jepara adalah Tuan William D. Vogel tahun 1828 sampai 1836 Masehi. Kala itu, wilayah Karesidenan Pati mencakup daerah Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, dan Kabupaten Tuban, yang mana sebelum tahun 1900-an dan akhirnya menjadi bagian Karesidenan Bojonegoro. Menurut juru rawat bangunan yang memiliki beberapa gedung di samping kanan dan kiri istana, ini merupakan gedung pavilion. Dulunya pavilion ini digunakan untuk tempat transit dan menginap para tamu yang berasal dari luar kota maupun luar negeri. Di luar bangunan istana terdapat beberapa pohon kenari, pohon yang tumbuh besar dan menjulang tinggi serta daun yang rindang, menandakan tempat itu nyaman untuk dijadikan tempat peristirahatan. Jika ditelusuri ruangan yang ada di dalam istana, terdapat sebuah kamar yang dinamai Ruang Sri Sultan. Berdasarkan informasi yang ada hingga saat ini, tempat tersebut sangat disakralkan. Adapun letak kamar tersebut berada di sisi sebelah kanan ruangan utama. Pada tahun 1976 Masehi,
kamar itu pernah digunakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX untuk menginap. Konon, ruangan itu digunakan sebagai tempat untuk bertafakur. Di bagian luar bangunan istana Karesidenan Pati terdapat sebuah halaman yang luas. Selain ada pohon kenari yang tumbuh, juga ada pohon-pohon yang lain tak kalah rindangnya, seperti ringin dan lain-lain, menambah teduhnya dan asrinya serta sejuknya tempat itu. Sedangkan di depan halaman sebelah timurnya ada bekas kolam atau danau kecil ikan yang ditanami bunga teratai merah. Di sini saya akan paparkan orang-orang Belanda yang pernah menjadi tuan residen di Istana Karesidenan Pati, yang mulai pada tahun 1830 pindahan dari residen di Jepara. 1. Tuan William de Vogels tahun 1828 sampai 1836. Tahun 1830 pindah ke Residen Pati. 2. Tuan Frederick Hendrik Dornick yang menjabat tahun 1836 sampai 1837 Masehi. 3. Tuan Christian Frederick Edward Frastofrius yang menjabat tahun 1837 sampai 1839. 4. Tuan Hendrik Stefanus van Son yang menjabat tahun 1839 sampai 1847. Yang kelima, Tuan Johannes Lodewijk Benedictor Angel Head, yaitu yang menjabat tahun 1847 sampai 1848. Yang keenam, Tuan Hermanus Dowers Potter yang menjabat tahun 1848 sampai 1850. Yang ketujuh, Tuan Hermanus Adrianus Trump, yaitu tahun 1850, yang baru menjabat 5 bulan telah meninggal dunia di Pati. Yang kedelapan, Tuan Charles Francois Bondreth, yaitu yang menjabat tahun 1850 sampai 1854. Yang nomor 9, Tuan Martinus Anthony Jacobus Gerlach yang menjabat tahun 1854 sampai 1855. Yang ke-10, Tuan Johann Master Dick Karl Augustin van Hogendorf Rider der Orde Vergesnets Leo yang menjabat Residen Pati tahun 1855 sampai 1857. Nomor 11, Tuan Christian Castens yang menjabat tahun 1857 sampai 1862. Yang ke-12, Tuan Hendrik Elias de Vogel, yaitu tahun 1862 sampai 1866. Yang ke-13, Tuan Philip William Abraham van Spal, yaitu tahun 1866 sampai 1867, tetapi hanya 11 bulan lalu diberhentikan. Yang ke-14 yaitu Tuan Peter Karl Westphalen 1867 sampai 1875. Pada tahun 1868 yang menjadi beskal adalah Raden Mertokusumo. Raden Mertokusumo nama kecilnya itu Raden Bagus Thohir, Job Jaksa
Landrotswati pensiun tahun 1883 Masehi berganti nama menjadi Mertopuro. Yang nomor 15 yang menjabat sebagai Residen Pati yaitu Tuan Johan Willem Mogen tahun 1875 sampai 1881. Yang ke-16 yaitu Tuan Leendert Wessel 1881 sampai 1883. Yang ke-17 yaitu Tuan Master Johannes Petrus Madman tahun 1883 sampai 1889. Yang mana Raden Mertokusumo Beskalpati digantikan oleh saudara adik ipar yaitu Mas Bayi Sostrorejo atau nama lainnya Mas Agus Sukeling, lahir 29 September 1845, wafat 1 Juli 1907, dimakamkan di Puri Pati. Selanjutnya yang nomor 18 yaitu Tuan Willem Christian Jan Kasten yaitu tahun 1889 sampai 1894. Yang ke-19 Tuan Peter Fredrik Stroff tahun 1894 sampai 1897, pindah jadi residen Semarang. Yang ke-20 Tuan Johannes Willem Masman 1897 sampai 1899 yang pindah ke Cirebon. Yang ke-21 Georges Andrianus Hogenrath, Wet Residen 1899. Yang ke-22 F. Kramer sejak tahun 1901 menjadi asisten residen. Yang ke-23 J. Holland sejak Februari 1904 sampai Juli 1906. Mas Bayi Sostrorejo minta berhenti. Sejak bulan Mei 1891 sampai Oktober 1900, juri tulis kantor Residen Pati dijabat oleh Raden Ngabei Cokro Hadiwikromo yang namanya masih Cokro Sumutro. Selama beliau menjabat telah mengabdi kepada Tuan Residen antara lain: 1. Christopher Locke, 2. Konrad Andreas Rosemer, ketiga Ludwig Andrian Arendt, yang keempat Georgian Jan Odimans, yang kelima Gottlieb Christian Diederik Naumann. Meski kompleks bangunan kuno seluas 5 hektar tersebut masih asri, namun masih saja cerita mistis yang terlanjur menyebar di masyarakat. Mengingat banyaknya rumor menyebar bahwa dahulu ada lokasi di sekitar istana Karesidenan Pati yang digunakan sebagai tempat mengeksekusi pribumi yang membangkang. Kata penjaga dan juru pelihara istana Karesidenan Pati menyebutkan jika kolam nan tenang yang ada di sana dulunya dibuat untuk menghukum mati pribumi, itu disengaja ditenggelamkan hidup-hidup karena dianggap memberontak. Bahkan tak sedikit pengunjung yang mendatangi lokasi tersebut seringkali mencium bau anyir darah atau suara rintihan. Mungkin terkadang ada penampakan Tuan Belanda yang terlihat. Bisa jadi karena ada Tuan Residen Pati yang meninggal dunia di situ, yaitu Tuan Hermanus Andrianus Tram yang meninggal kira-kira tahun 1850 pertengahan. Tetapi keseraman Istana Residen Pati tertutupi indahnya dan ekstosisnya bangunan istana. Salam sejarah, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.